Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Furqoni dengan NIM 2019-210063. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai presentasi dari kelompok 1. Nah, yang pertama, saya akan presentasikan tentang kesulitan keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, kesulitan keuangan yaitu keadaan di mana sebuah perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, keadaan di mana pendapatan perusahaan ini tidak dapat menutupi total biaya atau bisa disebut mengalami kerugian. Nah, berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa kesulitan keuangan merupakan kondisi keuangan suatu entitas atau perusahaan yang mengalami masalah penurunan kondisi keuangan. Biasanya bersifat sementara, namun apabila tindakan yang diambil atau dilakukan perusahaan kurang tepat, itu akan memperburuk keadaan atau menuju kebangkrutan usaha. Nah, setelah itu ada beberapa jenis kesulitan keuangan, yaitu yang pertama adalah economic failure. Nah, yang pertama, economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan di mana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk biaya modal atau cost of capital-nya. Nah, bisnis ini itu bisa melanjutkan operasinya sepanjang kreditur atau pemiliknya itu mau menyuntikkan modal secara terus-menerus, tetapi di sisi lain hal tersebut juga kurang efektif dan efisien karena untuk melihat prospek ke depan itu sangat beresiko. Nah, setelah itu yang kedua adalah technical insolvency. Nah, sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh temponya. Nah, ketidakmampuan membayar utang secara teknis ini artinya menunjukkan perusahaan itu kurang liquid atau tingkat likuiditasnya rendah. Nah, apabila diberikan beberapa waktu, perusahaan itu tentu dapat membayar utang dan juga bisa survive ke depan. Lalu jenis yang ketiga yaitu adalah bankruptcy. Nah, dalam kondisi bankruptcy ini perusahaan dikatakan bangkrut atau bankruptcy ini jika nilai buku utangnya sudah melebihi nilai pasar aset. Nah, kondisi ini menjadi lebih serius daripada technical insolvency karena bisa berujung kepada likuidasi perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah hal-hal yang menyebabkan kegagalan perusahaan. Yang pertama adalah manajemen yang buruk. Nah, untuk kemampuan manajemen yang kurang terampil dalam mengelola perusahaan bisa menjadi faktor utama kegagalan suatu perusahaan karena manajemen tersebut yang bertanggung jawab memegang kendali utuh atas kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan. Yang kedua adalah kemerosotan ekonomi. Nah, kemerosotan ekonomi ini akan mempengaruhi industri dan juga perusahaan secara tidak langsung. Nah, kemerosotan ini merupakan faktor eksternal yang juga sulit diprediksi. Namun, hal tersebut dapat diminimalisir oleh perusahaan melalui kesiapan sumber daya internal perusahaan, mulai dari sumber daya ketersediaan dana yang mumpuni hingga kualitas sumber daya manusia yang baik. Nah, selanjutnya adalah akhir dari siklus hidup perusahaan. Nah, faktor ketiga ini adalah akhir dari siklus hidup perusahaan itu biasanya karena perusahaan gagal menyiapkan inovasi atau strategi baru untuk menghasilkan keuntungan di saat puncak atau peak condition, dan eksekusi gagal di saat perusahaan mulai mengalami siklus menurun dalam hidup perusahaan. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah ekspansi berlebihan. Perusahaan yang melakukan ekspansi secara berlebih ini memiliki resiko kesulitan keuangan karena dana yang digunakan untuk ekspansi terkadang dapat menyamai omset dalam jangka waktu tertentu yang belum tentu hasil dari ekspansi tersebut itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir adalah kondisi bencana. Nah, bencana ini termasuk kondisi yang juga sulit diperkirakan karena banyak faktor yang mempengaruhi baik dari faktor alam maupun faktor manusia. Nah, perusahaan harus dapat memilih lokasi usaha yang minim risiko bencana karena apabila suatu bencana terjadi, perusahaan tentu memerlukan biaya besar untuk menyusun kembali kegiatan operasionalnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gurotul Magia dengan NIM 120. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reorganisasi.
Jadi reorganisasi ini sebuah upaya untuk mempertahankan perusahaan dengan harapan kegiatan operasionalnya itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan guna menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, dalam hal ini, perusahaan juga seringkali terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada atau memperkecil diri agar tidak mengalami kesulitan yang semakin parah. Nah, reorganisasi dalam aspek finansial itu dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang sifatnya itu tetap. Lalu perusahaan melakukan reorganisasi finansial itu apabila dinilai bahwa prospek perusahaannya masih baik sehingga dapat tertolong. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses reorganisasi. Proses reorganisasi ini ada 4. Dan yang pertama itu, perusahaan tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban yang jatuh tempo karena hartanya tidak cukup untuk melunasi. Dan yang kedua, diupayakan modal kerja untuk membiayai kegiatan operasi dan untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo. Dan yang ketiga ini harus ditemukan sebab kegagalan perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut itu akan bangkrut. Dan yang keempat itu harus ada penurunan utang dan penilaian kembali harta. Lalu di dalam reorganisasi ini juga memiliki bentuk yang terbagi menjadi 3 bagian. Dan bentuk yang pertama yaitu reorganisasi yuridis, yang berarti perubahan bentuk badan usaha, yaitu dari perusahaan perseorangan menjadi perseroan terbatas atau dari BUMN menjadi swasta. Dan bentuk yang kedua itu reorganisasi intern, di mana perubahan struktur organisasi, misalnya itu dari banyak divisi menjadi sedikit divisi, dan tujuannya itu agar lebih efektif dan efisien dan mengurangi biaya. Dan bentuk yang terakhir yaitu reorganisasi finansial, yang berarti itu perusahaan mengalami perubahan struktur modal dan struktur harta karena perusahaan dalam kondisi cenderung bangkrut atau cenderung keuangannya itu sedang tidak sehat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raras Devayanti dengan NIM 2019-210170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian likuidasi. Jadi likuidasi menurut Walid Abeams tahun 1988 adalah suatu proses yang meliputi merubah aktiva non-kas menjadi kas, mengakui laba atau rugi dari proses perubahan aktiva non-kas menjadi kas, melunasi kewajiban firma, dan akhirnya membagi semua kas yang dimiliki kepada masing-masing anggota sekutu sesuai dengan saldo modalnya. Sedangkan menurut Harry Simon, likuidasi adalah proses merealisasikan aktiva non-kas menjadi uang kas, menyelesaikan dengan para kreditur dan pembagian sisa aktiva kepada kelompok-kelompok kepemilikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses likuidasi. Jadi proses pembubaran persekutuan itu meliputi 2 tahap, yaitu yang pertama proses perhitungan laba rugi sampai saat likuidasi. Nah, proses ini dijalankan apabila likuidasi yang dilaksanakan tidak bertepatan dengan awal akhir tahun, sehingga perlu diketahui apakah mulai awal periode sampai pelaksanaan likuidasi perusahaan mendapat laba atau mengalami kerugian laba atau rugi. Dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan perbandingan pembagian laba atau rugi. Yang kedua adalah proses realisasi, yaitu proses mengubah harta kekayaan non-kas milik persekutuan menjadi uang kas. Dalam proses ini, apabila harga jual aktiva non-kas tidak sama dengan nilai bukunya, maka akan timbul laba atau rugi penjualan aktiva. Laba atau rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sekutu sesuai dengan perbandingan laba atau rugi. Yang ketiga ada proses likuidasi, yaitu proses pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak atau terlebih dahulu dibayarkan kepada kreditur ekstern, kemudian kreditur intern, baru sisanya kepada para anggota sekutu.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur likuidasi. Yang pertama, rekening pembukuan dilakukan penyesuaian dan penutupan, kemudian laba atau rugi selama periode tersebut dipindahkan ke rekening modal masing-masing sekutu. Yang kedua, aktiva dicairkan menjadi kas atau bisa dijual atau dibeli sendiri oleh anggota sekutu. Jika terjadi selisih antara nilai buku dengan harga jualnya, maka laba atau rugi yang terjadi dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang ketiga, jika ditemukan rekening modal salah satu sekutu bersaldo debit, maka dapat ditutup dengan salah satu saldo piutangnya. Tetapi jika saldo piutangnya tidak punya, maka sekutu tersebut harus menyetorkan modalnya kembali. Dan jika ternyata sudah tidak punya, maka saldo tersebut harus ditanggung anggota sekutu lainnya. Yang keempat, jika uang kas telah tersedia dibagikan, maka terlebih dahulu dibayarkan kepada kreditur luar, sehingga setelah itu baru digunakan untuk membayar saldo masing-masing anggota sekutu. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu contoh kasus Pertamina. Yang pertama saya akan menjelaskan profilnya. Nah, PT Pertamina Persero aslinya merupakan akronim dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia. Namun, monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD. Pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Pertamina juga adalah hasil gabungan dari perusahaan Pertamin dan Permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada 1968. Direktur utama yang menjabat dari tahun 2009 hingga 2014 adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Kemenek BUMN Sofyan Dajjal pada 5 Februari tahun 2009 menggantikan direktur utama yang lama yaitu Ari Hernanto Sumarno. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elisa Zulfanabila dengan NIM 2019-210363. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bentuk perubahan organisasi dalam PT Pertamina Persero. Perubahan organisasi sekaligus susunan direksi Pertamina sesuai rapat umum pemegang saham perusahaan PT Pertamina Persero tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan Persero Pertamina. Struktur organisasi Pertamina yang baru adanya Corporate Control didampingi Corporate Secretary and Communication plus Integrated Supply, kemudian akan ada Strategy, Portfolio, and New Ventures, kemudian Finance and Human Capital plus Corporate Service. Sedangkan Direktur Operasional yang sebelumnya ada di Pertamina akan masuk ke dalam beberapa subholding yang telah dibentuk. Dengan demikian, secara umum tugas Pertamina sebagai holding akan diarahkan pada pengelolaan portofolio dan sinergis bisnis di seluruh Pertamina Group, mempercepat pengembangan bisnis baru, serta menjalankan program-program nasional. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, PT Pertamina Persero menyatakan mengalami 3 hambatan sekaligus, yaitu
Penurunan penjalanan atas migas, turunnya harga minyak dunia ke level terendah, dan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat yang terus berfluktuasi. Pertamina tidak bisa mengambil keputusan untuk jangka pendek. Sebaliknya, PT Pertamina harus melihat potensi kejadian-kejadian akan terjadi dalam jangka panjang. Kondisi pasar pada saat pandemi seperti sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat. Semuanya masih cenderung terus berubah. Pertamina melakukan antisipasi, yaitu menurunkan risiko dari operasional Pertamina sehari-hari maupun dalam penyediaan BBM di masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Citrawardani dengan NIM 2019-210395 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pemicu diadakannya reorganisasi pada PT Pertamina. Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Bapak Fajar Hari Sampurno, dalam konferensi pers di gedung Kementerian BUMN mengatakan bahwa latar belakang diadakannya reorganisasi pada PT Pertamina ini dikarenakan yang pertama ada kelangkaan BBM dan juga LPG pada beberapa bulan terakhir, bahkan hingga beberapa tahun terakhir. Lalu selain adanya alasan tersebut, Bapak Fajar mengatakan bahwa adanya tantangan perusahaan ke depan turut menjadi faktor diadakannya reorganisasi pada PT Pertamina, di mana tantangan yang dimaksud adalah mengenai orientasi bisnis perusahaan yang sudah diatur dan ditentukan perubahannya, di mana pada awalnya ini produk oriented dan sekarang diubah menjadi customer oriented. Lalu untuk yang ketiga, ini adanya jumlah direksi yang banyak. Nah, pada struktur perusahaan Pertamina sebelumnya, dengan adanya jumlah direksi yang banyak, ini akan mempersulit pengawasan, serta selain itu kebijakan yang disampaikan kepada anak perusahaan akan berpotensi menjadi bias. Selain itu, reorganisasi ini diyakini akan memperkuat ketahanan energi nasional dan juga dapat membuat PT Pertamina ini bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan minyak dan juga gas pada kelas dunia. Itulah faktor pemicu dari diadakannya reorganisasi pada PT Pertamina. Baik, selanjutnya ada dampak dari diadakannya reorganisasi pada PT Pertamina. Reorganisasi yang dilakukan pemerintah dengan membangun anak-anak perusahaan pada PT Pertamina ini akan berdampak saham pada anak-anak perusahaan Pertamina itu tidak lagi dikuasai oleh negara. Nah, di sini yang pertama ada pemegang saham minoritas. Berdasarkan sistem ini, negara tidak dapat serta-merta menentukan sebuah kebijakan tanpa memperhatikan keberadaan pemegang saham minoritas tersebut. Secara entitas bisnis, konsekuensi dari perubahan subholding ini adalah adanya kewajiban pajak setiap adanya perpindahan aset atau produk, birokrasi administrasi yang dijalankan dan juga yang lainnya. Nah, selain itu yang kedua di sini adanya ketentuan BBM dengan satu harga. Nah, ketentuan BBM satu harga ini cukup sulit untuk dilakukan apabila pemegang sahamnya itu telah meliputi pihak swasta yang cenderung mengutamakan profit dan juga tidak tertarik dengan pendistribusian BBM pada kawasan 3T atau kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan. Akan tetapi, PT Pertamina ini harus tetap untuk mendistribusikan BBM-nya hingga ke pelosok negeri di Indonesia. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang berada di wilayah maupun perkotaan itu dapat menikmati pelayanan BBM dengan perlakuan yang sama. Meskipun pada kawasan 3T ini ongkos yang digunakan untuk mengangkut BBM-nya yang dikeluarkan itu tidaklah sesuai, begitu. Nah, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.